powerful, quietly powerful. He's not someone who needs to yell and scream and jump up and down to achieve things. He has a quiet confidence that people respect. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? You know, you don't walk out the door, you're not going to be a gold medal winner, but you can sure be a better person. Because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. So much respect. He's such a gentle giant of a man. He makes everybody feel welcome, everybody feel special. And just wraps his arms around it. Makes him champions. What you say of me, I believe. Success on how your students turn out to be, or success of how you be able to give back to everybody. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved. Hai fams, selamat datang kembali di YGF Celebration oleh kita semua. Mari sama-sama kita buka hati kita bareng-bareng, kita sama-sama menerima kehadiran Tuhan dan ada Tuhan di tengah-tengah kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Saya akan membacakan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Lukas bab 1 26 sampai 38.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang saya bacakan tadi pasti sudah dihafal oleh saudara semuanya. Berkali-kali bacaan mengenai kabar sukacita yang mengubah dunia kita dengarkan atau kita baca. Kabar sukacita yang mengubah dunia, mengapa dikatakan demikian? Karena kita tahu melalui kabar ini dan melalui penerimaan Bunda Maria, lahirlah pada saatnya nanti Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan sharing atau permenungan berkaitan dengan dua hal, yaitu kasih karunia dan bagaimana, yang kedua, bagaimana kita menanggapi kasih karunia yang berasal dari Allah itu sendiri. Konon suatu ketika ada seorang yang sangat pelit. Dia tidak mau memberi, tapi dia hanya mau menerima. Hanya mau menerima saja. Tidak mau beri, tapi hanya mau menerima saja. Padahal dia adalah orang yang sangat kaya. Suatu ketika, orang ini ketika sedang berjalan-jalan, dia tidak tahu bahwa di depannya ada sebuah sumur. Sebuah sumur yang tidak ada tandanya. Sehingga ketika dia melewati lubang itu, terperosoklah dia ke dalam sumur itu. Dan sumur itu lumayan dalam. Dia berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Tapi tidak ada seorang pun yang saat itu mendengarnya. Sampai suatu ketika ada seorang pemuda yang kenal dengan orang itu yang mau menolongnya. Dan kemudian pemuda itu berusaha menolongnya dengan mengulurkan tangannya ke arah sumur. Dan berkata kepada si orang yang kaya itu, "Coba berikan tanganmu," kata si orang muda itu. Supaya apa? Supaya tangan si orang yang terperosok ke dalam sumur itu kemudian bisa diambil, diangkat, dipegang, dan kemudian bisa ditarik keluar. Tapi orang ini tidak mau mengulurkan tangannya, tidak mau memberikan tangannya, padahal itu adalah momen yang sangat penting supaya dia bisa selamat. Akhirnya pemuda itu
tiba-tiba teringat bahwa orang ini adalah orang yang sangat kikir, maunya hanya memberi hanya menerima saja. Maka kemudian dia berkata, "Nih, ambil tanganku," kata si pemuda itu. Maka begitu mendengar kata ambil, langsung tangan si pemuda itu dipegang oleh orang yang terperosok tadi, dan akhirnya dia bisa selamat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membayangkan tangan Tuhan yang selalu terulur kepada kita, apakah kita mau memegang tangan Tuhan atau kita menanti supaya Tuhan berkata, "Nih, ambil tangan saya," baru kita mau menerimanya. Kebaikan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, sesungguhnya harus kita terima dengan penuh syukur. Kita raih dengan penuh syukur. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah terus-menerus melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Di dalam Injil yang baru kita dengar tadi, ada 2 kali kata kasih karunia yang ditujukan malaikat kepada Maria. Pada ayat ke-28, dikatakan demikian, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam, hai engkau yang dikaruniai. Bunda Maria sungguh dikaruniai, diberkati dengan segala berkat yang luar biasa yang berasal dari Allah. Dan pada ayat ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Bunda Maria adalah orang yang dikaruniai oleh Tuhan. Dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa bentuk karunia yang berasal dari Allah itu yang ditawarkan kepada Bunda Maria? Kalau kita membaca perikop tadi dengan lebih teliti, kita tahu dalam Lukas 1 ayat 31, yang diberikan Allah kepada Bunda Maria adalah sesuatu tugas yang luar biasa, yaitu engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu adalah kasih karunia yang ditawarkan Allah kepada Bunda Maria, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam Matius 1 ayat 21, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan apakah dia akan menceraikan Maria karena yang hamil duluan, padahal mereka belum menjadi suami istri, dikatakan demikian oleh malaikat kepada Yusuf, "Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yang dikaruniakan Allah kepada Bunda Maria ialah anak laki-laki yang namanya Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya apa arti kasih karunia itu? Setidak-tidaknya ada 3 hal dari kasih karunia itu, makna kasih karunia itu. Yang pertama adalah pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Itu yang pertama. Dan kita tahu memang betul, Yesus yang diberikan Allah itu sangat-sangat bernilai dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Karena apa? Karena manusia, kita semua butuh penyelamat. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak mungkin selamat. Jadi, kasih karunia adalah pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada
pihak lain yang lebih rendah. Jelas kita tahu Allah lebih tinggi derajatnya, jauh melampaui manusia. Dan dia memberikan sesuatu kepada manusia yang rendah, yang hina. Pemberian Allah kepada manusia yang rendah, kepada Bunda Maria yang menganggap dirinya pun, dalam Magnificat kita tahu Bunda Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, hamba pelayan. Itu arti kasih karunia yang kedua. Yang ketiga, pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian itu. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang berharga, seseorang yang berharga, dia tidak memandang apakah yang diberinya itu layak menerima atau tidak. Tuhan hanya memberi karena dia penuh kasih karunia. Dan Tuhan Yesus yang luar biasa itu diberikan kepada manusia melalui Bunda Maria yang akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah Maria, ibu Yesus itu? Ibunya Yesus itu siapa? Alkitab tidak menjelaskan silsilah Maria. Pastinya, yang pasti, Bunda Maria adalah perempuan dari Nazaret. Perempuan dari Nazaret, dari kalangan biasa-biasa saja, bukan perempuan kaya, apalagi berasal dari kaum bangsawan. Bukan. Kalangan biasa-biasa saja, rakyat jelata. Satu hal yang pasti dan sangat pasti adalah Bunda Maria adalah seorang perempuan yang dikaruniai Tuhan untuk dipakai rahimnya oleh kuasa Roh Kudus. Perempuan yang dikaruniai Tuhan untuk dipakai rahimnya oleh kuasa Roh Kudus untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat bagi dunia. Itu adalah Bunda Maria yang sungguh dikaruniai. Dia berasal dari rakyat biasa, rakyat jelata. Bukan orang kaya, bukan dari kaum bangsawan. Apakah ketika Bunda Maria menerima tawaran dari malaikat Gabriel, dari Allah sendiri tentunya, melalui malaikat Gabriel, langsung menerima kasih karunia itu? Kita tahu di dalam Injil yang kita dengar tadi, Bunda Maria kaget setengah mati. How can? Mungkin kalau pakai bahasa sekarang, how possible? Bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Bunda Maria kaget. Bunda Maria bingung juga. Kok bisa seperti itu? Nah, di dalam kebingungan, di dalam kekagetan itu, Allah memberikan peneguhan. Allah memberikan peneguhan. Dikatakan demikian dalam Injil yang kita dengar tadi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi, kita tahu bagaimana kata-kata mana di mana Allah meneguhkan Bunda Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih karunia atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Maria adalah tanggung jawab yang sangat berat. Wajar juga kalau Bunda Maria kaget, khawatir, dan takut. Karena Bunda Maria harus mengandung bayi, sementara dia belum bersuami, belum menikah. Statusnya masih bertunangan dengan Yusuf. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Namun, Tuhan meneguhkan, don't worry, be happy. Mengapa don't worry, be happy? Do not be afraid. Mengapa? Jangan takut. Karena Tuhan menyertai engkau. Kata-kata peneguhan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel
Tuhan menyertai engkau. Tuhan besertamu. Jangan takut. Jadi Tuhan meneguhkan Bunda Maria dengan 2 kalimat. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia bagi Maria itu yang diberikan Tuhan ternyata bukan bagi dirinya sendiri saja, tapi bagi seluruh umat manusia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang akan dikandung dan dilahirkan Bunda Maria adalah penyelamat dunia. Yesus adalah penyelamat dunia, penyelamat umat manusia, penyelamat saya dan saudara semua. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya untuk Bunda Maria, tapi untuk saya, untuk saudara, dan untuk kita semua, untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudariku yang terkasih, karena Tuhan Yesuslah kita semua akhirnya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Kita sungguh manusia yang beruntung. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia dari Allah membuat kita tidak takut. Kasih karunia dari Allah senantiasa menimbulkan harapan dan kekuatan. Nah, bagaimana realitas masa kini? Apakah kasih karunia dari Allah yang memberikan kekuatan kita sambut dengan sukacita atau tidak? Kalau kita perhatikan pada zaman sekarang, ternyata kasih karunia yang begitu luar biasa dari Allah, apapun bentuknya, cukup sering ditolak oleh manusia. Ada orang yang menolak kasih karunia Allah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jelas, saudara sekalian, adalah orang-orang yang tidak menolak kasih karunia, tapi menerima kasih karunia itu dengan penuh syukur. Mengapa ada orang-orang yang menolak kasih karunia? Ada orang yang merasa tidak layak, mungkin dosanya begitu besar, terlalu besar, sehingga sulit membayangkan pengampunan dari Tuhan. Bagaimana mungkin saya yang sangat-sangat berdosa mendapatkan pengampunan yang total dari Allah? Mereka cemas, apakah Tuhan memberikan keselamatan atau tidak? Ingat, Tuhan bersabda melalui Paulus dalam Roma 5 ayat 20. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tuhan justru mencurahkan kasih karunia yang lebih lagi di tempat di mana dosa semakin meningkat. Jadi jangan merasa diri kita sudah berdosa sehingga tidak pantas menerima kasih karunia, tidak pantas menerima pengampunan, tidak pantas menerima keselamatan. Tidak. Terimalah kasih karunia itu dengan penuh sukacita dan syukur. Saudara-saudariku, ada juga orang yang enggan menerima kasih karunia, menolak keselamatan dari Allah. Mengapa? Karena ada ketakutan, takut kehilangan sukacita. Jadi ada orang yang merasa kalau hidupnya bertobat, menerima karunia dari Allah, hidupnya bisa menghambar. Karena apa? Hidupnya menjadi hambar karena apa? Karena harus melepaskan segala kesenangan duniawi yang menyesatkan, yang selama ini dinikmatinya. Jadi ada orang yang menolak kasih karunia karena dalam pikirannya
nantinya hidupnya kurang happy lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, dia takut melepaskan kesenangan-kesenangan duniawi. Ada juga orang yang tidak mau menerima kasih karunia dari Allah dengan tetap memendam dendam, luka batin, atau sebagainya. Sehingga kita semua diingatkan oleh Tuhan di dalam surat Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi jangan tolak kasih karunia Allah itu. Orang yang menolak kasih karunia itu nanti mengalami kepahitan, gampang emosi, gampang sakit hati, mungkin menyendiri dan lain sebagainya. Sehingga semakin lama bisa jadi merasa semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Akibatnya bukan hanya kepada diri kita saja, tapi bisa pula menimbulkan ekses negatif di mana-mana dan menjadi racun bagi banyak orang. Oleh karena itu, bagaimana saudara-saudariku, supaya kita bisa menyambut kasih karunia dan segala konsekuensi dari kasih karunia yang ditawarkan Allah itu. Saudaraku, untuk itu kita mesti terbuka pada sapaan Allah dan siap mengikuti kehendak Allah, siap mengikuti Dia dengan konsekuen dan konsisten kendati ada kesulitan. Ketika kita mau menerima kasih karunia dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus sendiri, berarti kita mau menerima Dia dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Apakah kita siap? Kendati ada banyak kesulitan, Yesus sendiri bersabda, barang siapa mau mengikuti aku, harus menyangkal diri dan memanggul salibnya setiap hari. Mengikut Yesus, menerima kasih karunia dari Yesus, tidaklah gampang. Karena terus kemudian ada konsekuensinya, ada resikonya. Karena kita diutus bagaikan domba ke tengah serigala. Bunda Maria, ketika memikirkan apakah menerima kasih karunia atau tidak, mungkin dia berpikir juga ada konsekuensi berat. Jangan-jangan nanti saya mati dirajam kalau saya hamil, kalau saya mengandung, karena dia belum bersuami, belum hidup bersama dengan Santo Yusuf. Oh, itu menjadi dosa-dosa besar, dosa berat kalau tiba-tiba Bunda Maria mengandung. Pasti mati dirajam orang. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Paulus Tuhan menasihati kita. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita mengimani Dia, bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan yang kita sambut, pasti akan kita terima, pasti akan kita syukuri juga, dan akan kita imani dengan segala konsekuensi yang mungkin ada. Karena kita akan kuat, akan diteguhkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bagaikan seorang prajurit yang hanya mau menyenangkan komandan, prajurit tentara. Pasti banyak kesulitan dan derita yang akan dialami ketika latihan, ketika bertempur, dan lain sebagainya. Bagaikan olahragawan, sama untuk meraih sesuatu, dia harus melatih dirinya sendiri. Dia harus benar-benar menyangkal dirinya dengan latihan, dan lain sebagainya. Bagaikan petani yang mau mendapatkan hasil yang luar biasa, dia harus berlelah-lelah, harus berpayah-payah dahulu mengolah tanahnya, baru kemudian ada sukacita. Apapun yang terjadi, kita harus komit. Ketika kita berkata, oke, saya terima kasih karunia dari Allah, kita harus komit, siap menanggung segala resiko dan konsekuensinya, kendati berat, seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Nah, agar mampu, kita harus belajar dari Bunda Maria tentunya.
Lukas 1 ayat 38 berkata, ketika pada akhirnya Bunda Maria hanya bisa mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan menawarkan kasih karunia kepada Bunda Maria menjawabnya dengan yes, ya, amin. Yes, ya, amin. Suatu ekspresi kepercayaan, iman, dan keyakinan yang absolut. Let it be to me, kata Bunda Maria. Jawaban Bunda Maria adalah jawaban seorang murid yang sejati. Untuk menerima kasih karunia Allah, Bunda Maria hanya berkata, ya, let it be to me. Untuk hal berat yang harus ditanggung dan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, dia hanya berkata, yes, let it be to me. Dia taat pada kehendak Allah. Bunda Maria adalah seorang yang beriman besar dan sejati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah terus-menerus menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita. Apakah kita mau menyambutnya dengan sukacita, kendati ada kesulitan, kendati ada resiko yang harus kita tanggung, seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau kita mau menerima kasih karunia dari Tuhan itu, mungkin kita bisa mengalami banyak hal dalam hidup ini, tapi kita pasti mampu menerimanya, kita pasti mampu menanggung segala resiko yang ada, karena Tuhan memberikan kepada kita bahu yang kuat. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami kejatuhan, tidak, pasti Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, bahu yang kuat. Maka kepada kita semua, ketika Tuhan menawarkan kasih karunia, mari kita jawab dengan ya. Happy ya, 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 happy ya, ya, ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Karena apa? Karena menerima kasih karunia dan kita pasti dimampukan. Kita mampu kalau kita seperti Bunda Maria selalu berkata yes kepada kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati. Kendati ada kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Bunda Maria yang berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita pun senantiasa berkata demikian kepada Tuhan, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan pada saat itu, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita sambut dengan sukacita dan kita sambut juga dengan penuh syukur. Dan sebentar lagi, saudara-saudariku, kita akan merayakan Natal. Mari kita sambut kasih karunia Tuhan Yesus yang akan lahir dalam hidup kita, dalam hati kita, dengan penuh sukacita. Ada konsekuensinya ketika kita menerima Tuhan Yesus, yaitu kita harus hidup sesuai dengan kehendak Dia. Menjadi murid Yesus tidak mudah, itu adalah konsekuensinya ketika kita mau menerima kasih karunia dari Allah. Namun, don't worry, be happy. Kita pasti mampu mengatasinya karena Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. God bless you all.